Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Mas Dinar. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Mas Dinar gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, katanya Pak Heri akan melaksanakan coaching hari ini ya. Iya Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nantinya Pak Heri sebelum Bapak melakukan proses coaching. Boleh ya Pak Heri ya? Iya Bu, boleh silakan. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, itu coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Oh ya, jangan lupa nanti ya Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Heri. Bisa ya Pak Heri ya? Bisa Bu, silakan. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Secara umum saya itu tiga kompetensi itu pengen saya kembangkan Bu. Jadi tiga kompetensi tersebut yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi secara umum tiga kompetensi itu pengen saya kembangkan Bu. Oke, jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dalam hal ini yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan apa, Pak? Untuk lebih spesifiknya, saya itu pengen mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa, Pak? Jadi indikator ketercapaian dari coaching ini nantinya Bu, setelah proses coaching ini, saya ingin coaching Mhm. dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana terhadap permasalahan yang dihadapinya. Jadi Koji ini berhasil mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dalam menemukan solusi dari permasalahannya, gitu Bu. Mhm. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coaching menemukan solusi serta langkah-langkah yang dialaminya gitu ya, Pak, ya. Baik, Pak, Betul Bu. ya. Selamat melaksanakan coaching dengan baik. Setelah proses coaching selesai nanti bisa kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya ya, Pak, ya? Iya Bu, bisa. Baik baik Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Silakan melaksanakan coaching. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Mas Heri. Gimana kabarnya nih Pak Wawan? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Heri. Eh, oh iya Pak Wawan, katanya Pak Wawan ini mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa itu Pak Wawan ya? Iya Pak, siswa saya ini dalam kelas ini minat bacanya sangat rendah Pak. Atau literasinya itu sangat kurang sekali Pak. Mereka seperti harus dipaksa gitu Pak ketika literasi atau membaca Pak.
Jadi minat baca siswa di sekolah Pak Awan ini, minat baca siswanya sangat rendah Pak Awan ya. Iya, Pak. Gini Pak Awan, kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit nih. Kira-kira hal apa yang pengen Pak Awan dapatkan dari obrolan kita hari ini, Pak Awan? Ya, Pak. Kan minat baca siswa saya rendah, Pak ya. Saya ingin mereka itu memiliki kesadaran, Pak, untuk mau membaca itu tanpa dipaksa gitu, Pak. Baik itu pelajaran yang wajib maupun yang buku-buku bukan non pelajaran, Pak. Jadi mereka ini mereka tuh punya kesadaran yang tinggi tuh, Pak, tanpa harus dipaksa-paksa gitu loh, Pak. Gimana ya, Pak ya? Agar itu semua mereka muncul gitu, Pak, kesadaran mereka. Baik Pak Awan, jadi pada intinya Pak Awan itu ingin siswa-siswinya Pak Wawan ini minat bacanya dapat meningkat ya Pak ya. Iya, Pak. Kira-kira Benar nih, sekali, Pak. kira-kira, nah, kira-kira menurut Pak Wawan, siswa-siswinya Pak Wawan itu sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu. Menurut Pak Wawan itu kira-kira siswa yang seperti apa itu? Seharusnya mereka ini, Pak, apa ya? eh, Tanpa harus dipaksa itu harusnya baca lah, Pak, gitu. Jadi mereka mungkin ke perpustakaan memang niatnya untuk membaca, Pak, tanpa harus dipaksa ataupun ada niatan lain hanya main-main saja. Artinya mereka ya timbul kesadaran sendiri lah, Pak, tanpa harus dipaksa membaca gitu, Pak. Intinya gitu, Pak. Baik, jadi menurut Pak Awan itu siswa-siswi itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa ada paksaan, begitu Pak Awan ya. Benar, Pak. Jadi kalau menurut Pak Awan seperti itu, seperti yang Pak Awan sampaikan tadi, jika level ideal itu 1 sampai 10, kira-kira siswa-siswi Pak Wawan saat ini itu berada di level berapa ya Pak ya? Antara 1 sampai 10. Untuk saat ini, Pak ya, mereka masih belum mau ini, Pak ya, tingkat kesadarannya di level 6 lah, Pak. Di level kesadaran minat membacanya masih di level 6 ya Pak Wawan. Iya, Pak. Benar, Pak. Berdasarkan hasil pengamatan Pak Wawan masih di level 6 ya Pak ya. Iya, Pak. Terus nantinya kira-kira Pak Wawan itu harapannya terhadap muridnya itu minat membaca, untuk minat membacanya itu sampai di level berapa keinginan Pak Wawan sendiri? Level berapa ya, Pak ya? Hmm, Level 8 lah, Pak. Saya kira saya cukup untuk melihat kondisi mereka saat ini, Pak. Karena saya lihat memang mereka masih eh, belum terlalu sadar sih, Pak. Saya kira level 8 sudah cukup baik lah, Pak. Jadi menurut Pak Awan ini eh, siswa-siswinya ini bisa meningkat dari level 6 tadi ke level 8 gitu pengennya Pak Awan gitu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira apakah Pak Awan itu sudah punya rencana agar minat baca siswa-siswinya itu bisa ke level yang Pak Wawan harapkan tadi, ke level 8 tadi. Kira-kira sudah punya rencana belum ini? Sebenarnya itu sih, Pak, yang lagi saya pikirkan ya, Pak ya. Supaya mereka meningkatkan minat baca. Niatan saya sih, Pak. Ini saya ingin membuat perpustakaan digital, Pak, di sekolah, Pak. Sehingga siswa ini bisa mengunjungi perpustakaan ini kapan saja, Pak. Tidak harus di sekolah gitu, Pak ya. Karena kan sekarang kan anak-anak kan familiar dengan eh, HP Android, Pak ya, smartphone, Pak ya. Hampir semua anak-anak punya. Saya rasa dengan perpustakaan online mereka tidak harus selalu pada saat jam sekolah saja, Pak. Tapi di luar jam sekolah pun mereka bisa. Kemudian di fitur-fiturnya itu juga saya mungkin akan menyediakan game edukasi, Pak ya, supaya mereka ada
mau terpancing, menarik Pak, agar mau untuk mengunjungi perpustakaan digital itu Pak. Selain itu mungkin saya juga akan melakukan workshop untuk gurunya Pak ya, agar diberi pelatihan supaya bagaimana menumbuhkan minat baca terhadap anak Pak. Kayaknya itu sih Pak yang saya lakukan. Jadi Pak Awan itu punya dua strategi nih ya. Dan yang pertama tadi Pak Awan pengen membuat sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya ada game-game edukasi gitu Pak Awan ya. Terus yang strategi yang kedua Pak Awan juga pengen membuat melakukan sebuah workshop untuk melatih pada guru-gurunya agar bisa menarik minat baca siswa gitu Pak Awan ya. Ya Pak. Nah, dari dua strategi yang sudah Pak Wawan rencanakan ini, kira-kira strategi mana dulu yang Pak Wawan bisa laksanakan ini dari dua strategi ini? Kalau menurut saya ya membuat perpustakaan digital dulu kali Pak ya, karena itu sangat relevan dengan keadaan yang sekarang Pak ya, karena siswa-siswa kan selalu dengan pasti megang itu. Apabila kita membuat perpustakaan digital dengan game-game edukatif nampaknya lebih efektif Pak, ketimbang saya mengadakan pelatihan untuk guru Pak ya. Tapi saya bukan bukan artinya tidak penting Pak, tapi untuk saat kondisi saat ini mungkin lebih efektif itu sih Pak, membuat perpustakaan digital dengan di dalamnya ada game-game edukasi Pak. Wah, strategi yang sudah Pak Wawan rencanakan ini sangat menarik dan keren ini, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Terus Pak Wawan, kira-kira kapan rencana ini akan direalisasikan Pak Wawan? Hmm, kan membuat ini kan membutuhkan waktu Pak ya. Tapi saya akan segera sih Pak, segera melaksanakan walaupun mungkin nanti membutuhkan waktu karena untuk membuat aplikasi cukup lama. Cuman saya akan mulai memulai rencana ini insya Allah besok sih Pak. Insya Allah segera saya rencanakan dan saya mulai buat untuk mewujudkan rencana ini Pak. Baik Pak Awan, jadi dalam waktu dekat inilah secepatnya lah kira-kira seperti Iya itu Pak, Pak Awan ya. secepatnya lah Pak. Kemudian dalam kegiatan ini, dalam membuat perpustakaan digital ini, kira-kira siapa yang bisa Pak Awan libatkan ini? Baik Pak, tentunya saya tidak bisa sendiri Pak ya. Terutama tim IT Pak, saya akan mencari bantuan tim IT untuk membuat perpustakaan digital. Saya juga tentunya akan berkolaborasi juga selain dengan tim IT yaitu tenaga perpustakaan sekolah Pak. Dan mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah kali Pak ya, supaya nanti lebih lebih menarik dan lebih lebih bagus lah Pak perpustakaan digital yang saya coba buat Pak. Wah, rencana Pak Awan ini sudah sangat matang gitu ya. Jadi dengan melibatkan ahli IT yang ada di sekolah itu, kemudian berkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Tinggal action aja ini Pak, berarti Pak ya. Insya Allah Pak. Baik Pak Wan, kita sudah sampai di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Pak Wan dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak Wan? Alhamdulillah dengan kegiatan coaching ini saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rendahnya minat baca siswa saya, yaitu dengan membuat perpustakaan digital yang di dalamnya saya lengkapi dengan game-game edukasi. Alhamdulillah Pak, seperti itu. Jadi Pak Wan sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Wan tadi ya. Iya Pak, Alhamdulillah Pak, betul sekali Pak. Baik Pak Wan, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin minggu depan atau kapan-kapan ketika nanti Pak Awan sudah merealisasikan rencana dari Pak Awan tadi, saya penasaran dengan hasilnya Pak Awan. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Awan ya. Ya Mudah-mudahan Pak, siap. berhasil. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi Pak Awan. Ya, amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke.
Bagaimana Pak Heri? Apakah tadi proses coaching menurut Pak Heri sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Syukur alhamdulillah. Setelah saya melakukan observasi tadi saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bisa ya Pak Heri? Bisa Bu, silakan. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching yang terkait dengan indikator ketercapaiannya Pak Heri? Baik Bu, tadi saat proses coaching, saya rasa saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Koji. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi-potensi Koji untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu, Bu. Jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta ya Pak ya, dengan Iya. menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, serta Bapak juga sudah mengarahkan kunci menemukan reaksi aksi yang sebaiknya dilakukan, sudah membantu kunci juga menemukan rasa tanggung jawab pada dirinya. Tadi saat saya mengamati, saya juga melihat, Bapak sangat fokus dalam kegiatan kucing, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh ya, Pak, ya, dengan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh koci. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak, ingin kembangkan, berdasarkan hasil dari coaching hari ini, Pak? Jadi Bu, dari berdasarkan hasil coaching hari ini, saya itu masih ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta, Bu. Jadi pada proses coaching nantinya, sehingga nantinya saya dalam proses coaching, saya itu melakukan kegiatan coaching itu hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi saya akan memperdalam lagi alur tirtanya, Bu. Wah, luar biasa sekali Pak Heri ini ya, masih ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta, agar nanti kalau terjadi coaching ke selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Iya, Pak Bu. Heri, menurut saya Bapak luar biasa sekali apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semangat dan sukses ke depannya ya Pak, sukses terus. Amin. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya hari ini Pak Heri. Iya, Bu, sama-sama. Saya terima kasih juga.